Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Risnayanti. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai praktik kebijakan moneter Islam. Pertama, mengenai kebijakan moneter Islam dalam perspektif mikro-makro. Pertama, prinsip syariah, kebijakan moneter yang berlandaskan pada prinsip-prinsip etika dan moral dalam Islam. Yang kedua, dampak pada individu, pengaruh kebijakan moneter Islam terhadap kehidupan ekonomi dan finansial individu. Dan yang ketiga, pengaruh pada perekonomian, implikasi kebijakan moneter Islam terhadap perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya, mengenai kebijakan moneter dalam sistem keuangan ganda. Yang pertama, sistem keuangan ganda, implementasi kebijakan moneter dalam sistem keuangan ganda yang terdiri dari lembaga keuangan konvensional dan syariah. Yang kedua, penukaran uang, bagaimana kebijakan moneter dalam sistem keuangan ganda mempengaruhi penukaran uang di masyarakat. Dan yang ketiga, layanan perbankan, perbedaan dalam layanan perbankan antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah dalam kebijakan moneter Islam. Selanjutnya, mengenai kebijakan moneter tanpa bunga. Yang pertama, pentingnya prinsip tanpa bunga. Alasan mengapa kebijakan moneter Islam tidak melibatkan bunga atau riba dalam sistem finansial. Yang kedua, alternatif investasi, instrumen investasi yang digunakan dalam kebijakan moneter Islam untuk menggantikan bunga. Yang ketiga, peran bank sentral dalam menerapkan kebijakan moneter tanpa bunga dalam sistem keuangan. Selanjutnya, tentang kebijakan moneter Islam di Indonesia. Yang pertama, sejarah, pengenalan kebijakan moneter Islam di Indonesia. Yang kedua, perkembangan dan implementasi kebijakan moneter Islam. Pelaku utama, Bank Indonesia sebagai pengawas dan pelaksana kebijakan moneter Islam. Dan yang kedua, lembaga keuangan syariah yang berperan dalam kebijakan moneter Islam di Indonesia. Selanjutnya, praktik kebijakan moneter Islam di negara lain. Yang pertama, seperti Arab Saudi, kebijakan moneter Islam dan peran dalam perekonomian Saudi. Yang kedua, Iran, sistem keuangan berbasis Islam dan kebijakan moneter di negara ini. Selanjutnya, negara Malaysia, pelaksanaan kebijakan moneter Islam dalam sistem keuangan Malaysia. Yang keempat, yaitu Pakistan, dinamika kebijakan moneter Islam dan pusat perbankan syariah di Pakistan. Materi terakhir mengenai aplikasi instrumen moneter Islam, individu, sosial, dan perekonomian. Instrumen keuangan individu. Contoh, instrumen keuangan Islam yang dapat digunakan oleh individu seperti tabungan dan pembiayaan. Yang kedua, dampak sosial. Manfaat kebijakan moneter Islam terhadap masyarakat dalam konteks keadilan sosial dan distribusi kekayaan. Dan yang terakhir, yaitu pengaruh perekonomian, peran kebijakan moneter Islam dalam pertumbuhan ekonomi, stabilisasi harga, dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Mungkin itu saja materi yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.